Kita ke lantai bagian atas dari Candi Sadabala ini. Setelah masuk, kalau kita ke bagian sebelah kanan, ini ada relief Anggulimala. Ini ada tulisannya Anggulimala. Jadi dua-duanya ini adalah yang di samping ini adalah reliefnya tentang Anggulimala. Mengapa cerita Anggulimala ini kemudian bisa disertakan dalam relief Candi Sadabala? Itu karena Anggulimala ini adalah orang yang lahir dari keluarga bangsawan, dan kemudian ketika dia disekolahkan, dia memiliki prestasi yang sangat mentereng, sehingga teman-temannya itu merasa iri. Kemudian dia difitnah oleh teman-temannya bahwa dia berselingkuh dengan istri gurunya. Nah, karena Anggulimala ini adalah orang yang cerdas dan orang yang kuat, ketika kelulusan, gurunya bilang, karena kalau di India waktu itu ketika telah lulus, mereka membayar yang namanya biaya sekolah, ya, membayar biaya sekolah. Jadi biaya sekolahnya itu dibayarkan di akhir pendidikan. Nah, gurunya berdalih bahwa biaya pendidikannya itu harus diganti dengan 1000 jari manusia, ya, 1000 jari manusia, entah jari telunjuk atau jari apa gitu. Anggulimala awalnya tidak mau, tetapi gurunya bersikukuh bahwa dia menginginkan hadiah atau uang atau biaya sekolahnya itu dengan jari manusia. Terpaksa, karena Anggulimala ini adalah murid yang setia, murid yang patuh. Dia menuruti apa yang menjadi kehendak gurunya. Di awal-awal, Anggulimala mengumpulkan jari begitu saja, dan tentu jari-jari yang dia ambil itu membusuk. Dia pun stres karena sudah mengumpulkan banyak, tetapi kemudian jarinya busuk. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia kemudian menguntai jari-jari itu dan dijadikan kalung seperti ini, ya, dijadikan kalung seperti ini. Di hari terakhirnya dia hanya butuh 1 jari lagi, tetapi semua orang itu sudah ketakutan untuk lewat di hutan. Dan akhirnya dia bertekad, kalaupun ibu saya yang lewat, ya, saya akan ambil jari ibu saya. Ini karena itu di sampingnya ini ada gambar ibunya ini, ya. Tetapi pada saat itu Sang Buddha lewat, dan dia pun senang karena ada orang lain yang bisa menggantikan ibunya untuk diambil jarinya. Dia pun kemudian mengejar Sang Buddha, dan ketika dia berlari sekuat tenaga, karena Anggulimala ini adalah orang yang kuat larinya, dia kemudian berusaha untuk mengejar Sang Buddha, tetapi Sang Buddha mampu berlari, mampu berlari lebih cepat daripada Anggulimala, ya. Bagaimanapun Anggulimala tidak sanggup untuk mengejarnya. Kemudian Anggulimala dengan nada marah
bilang, Pertapa Gundul, berhenti kau. Kemudian Sang Buddha bilang, saya sudah berhenti, tapi kamulah yang belum berhenti. Nah, kata-kata itulah yang kemudian mampu mengetuk nurani Anggulimala. Dan kemudian dia berpasrah kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha mengangkatnya menjadi murid dan dia menjadi biku. Ya, nah itu cerita singkatnya. Dan kemudian Anggulimala ini menjadi pertapa yang kuat, menjadi seorang biku yang tekun, dan dia sebagai orang yang pernah membunuh ribuan orang, berjuang dengan sungguh-sungguh dan akhirnya mencapai pencerahan. Ini memberikan sebenarnya ya, apa yang dialami oleh Anggulimala memberikan motivasi kepada kita. Bukan motivasi untuk melakukan kejahatan, tetapi motivasi yang bisa membangun kesadaran kita. Seberapapun kejahatan yang telah kita lakukan, tidak perlu disesali. Dan ini yang sebenarnya menjadi kunci mengapa Anggulimala itu bisa terbebaskan dengan cepat. Dia tidak terjebak untuk menyesali apa yang dia lakukan. Sekalipun itu adalah perintah seorang guru, sekalipun itu adalah perintah seorang atasan, dia tidak kemudian serta-merta ya, kita tidak serta-merta untuk bisa bebas dari penyesalan. Tetapi Anggulimala memilih untuk tidak menyesali dan meninggalkan apapun yang telah dia lakukan. Dia berusaha untuk sekuat tenaga berjuang dan berlatih. Sebenarnya ini sangat penting untuk dipahami, karena seringkali saya menemukan banyak orang yang melakukan kesalahan kecil-kecil, banyak yang moralitasnya rusak sedikit-sedikit. Mereka pesimismenya sudah luar biasa. Mereka merasa tidak mampu lagi untuk menjadi orang yang sempurna. Mereka merasa bahwa latihan mereka sudah pupus. Latihan mereka tidak akan menemukan jalan, tidak akan menemukan kelanjutan, karena mereka adalah orang yang memiliki moralitas yang buruk. Nah, ini pemikiran semacam ini berkaitan secara langsung dengan menguatnya Silabhata Paramasa dan Sakayaditi. Ketika Silabhata Paramasa dan Sakayaditi itu menguat, mau tidak mau Wijikicca juga menguat. Mengapa? Ketika seseorang terjebak pada moralitas, ya, pada kesalahan-kesalahannya, dia kemudian mengklaim, inilah kesalahan saya, inilah kesalahan yang telah saya lakukan, kesalahan apapun ini adalah milik saya. Ya, nah, yang pertama ini, ketika mengatakan saya adalah orang yang telah melakukan kesalahan, di situ sebenarnya adalah manifestasi dari Silabhata Paramasa. Ini yang pertama, terjebak di situ. Kemudian yang kedua itu mengklaim, ya, mengklaim bahwa kesalahan itu adalah milik saya. Itu adalah manifestasi dari Sakayaditi. Ya. Nah, karena Sakayaditi dan Silabhata Paramasa ini menguat, itu yang kemudian juga membuat kita menjadi ragu
pada praktek kita. Moralitas saya tidak baik, tidak mungkin saya bisa praktek. Moralitas saya tidak benar, tidak sempurna. Tidak mungkin saya akan bisa memahami, tidak akan mungkin saya bisa merealisasi ajaran Sang Buddha. Ini adalah wujud wicikica atau keraguan-raguan. Nah, oleh karena itu, seberapapun besarnya kesalahan kita, ya, seberapapun kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita, cukup sadari, ya, dan akui saya telah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, apapun konsekuensinya, saya siap untuk menghadapinya. Nah, inilah prinsip semacam inilah yang dipegang oleh Anggulimala. Ya, oleh karena itu, ketika dia harus menghadapi konsekuensi untuk dihajar orang, ya dia harus siap, karena dia telah membunuh ribuan orang. Ya, dia berani dengan tegar menghadapi konsekuensi itu. Kita takut menghadapi konsekuensi, kita takut untuk menghadapi dampak dari perbuatan kita. Akhirnya apa? Di situ kemudian kita susah untuk melangkah. Nah, oleh karena itu, di sini sebenarnya ada bagusnya juga ketika relief itu dipajang sedemikian rupa di sana, menunjukkan yang paling depan itu menunjukkan pentingnya bahayanya keyakinan yang membuta. Kemudian di sini pentingnya memiliki keyakinan yang disertai dengan 4 unsur yang lainnya. Kemudian di sana ada contoh bagaimana Wanggisa, dan yang di sebelah kiri sana itu ada contoh bagaimana Anathapindika yang telah memiliki sifat kedermawanan, praktek dengan baik. Dan di sini, ini relief ini menggambarkan secara langsung, merepresentasikan secara langsung, memberikan deskripsi secara langsung tentang pentingnya memahami Silabbata Paramasa, Sakayaditi, dan Wicikica. Ya, ini akan menjadi poin penting dalam praktek kita, karena itu adalah pintu untuk bisa praktek dengan baik, masuk ke ranah dunia spiritual yang lebih tinggi. Kalau Wicikica, Silabbata Paramasa, dan kemudian Sakayaditi itu tidak bisa dipatahkan, kita tidak akan mungkin untuk masuk memahami ajaran Sang Buddha yang sebenarnya. Saya ambilkan contoh seperti Silabbata Paramasa. Silabbata Paramasa itu esensinya adalah moralitas murni yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang belum pernah diajarkan oleh orang-orang sebelumnya, oleh para pertapa maupun pendiri agama sebelumnya. Sakayaditi itu berkaitan dengan anatta, itu juga tidak pernah diajarkan oleh orang-orang sebelumnya. Pentingnya memiliki keyakinan pada kemampuan diri sendiri merupakan esensi dari Wicikica. Nah, oleh karena itu, relief ini mengingatkan kita secara pasti, mengingatkan kita secara nyata bahwa penting untuk memahami Silabbata Paramasa, Sakayaditi maupun Wicikica. Kemudian mematahkannya dan merealisasi ajaran Sang Buddha yang sebenarnya.